Ketika pendiri Jemaat Ahmadiyah alaihissalam dengan perintah Allah Ta'ala mendakwakan diri sebagai Masih Maud dan Mahdi Ma'hud, maka para penentang beliau menyebarkan isu di khalayak umum, baik melalui tulisan maupun ceramah, yang menyatakan bahwa beliau alaihissalam bukanlah lulusan dari suatu sekolah keagamaan, bukan pula seseorang yang mendapatkan pengajaran dari ulama besar dan terkenal. Beliau alaihissalam hanya mempelajari beberapa buku pelajaran dari guru-guru yang ilmunya biasa-biasa saja. Dan disebabkan beliau alaihissalam tidak memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai bahasa Arab, beliau alaihissalam tidak mampu untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan dan hakikat yang mendalam dari Al-Quran dan hadis. Menanggapi tuduhan ini, beliau alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam bersabda, sebagai hasil dari doa ini, Allah Ta'ala telah mengajarkan kepadaku 40.000 akar kata bahasa Arab. Untuk mempersembahkan tanda ini ke hadapan dunia, beliau alaihissalam menulis lebih dari 20 buku dalam bahasa Arab dengan fasahat dan balaghah yang luar biasa. Beliau alaihissalam berbicara menantang para ahli bahasa Arab, baik itu yang asli orang Arab maupun non-Arab, dan muslim maupun non-muslim, untuk menulis buku dalam bahasa Arab dengan fasahat dan balaghah yang baik untuk menandingi buku-buku karya beliau alaihissalam tersebut, dan bahkan beliau juga menawarkan hadiah untuk itu. Para penentang beliau terus mengada-adakan tuduhan palsu terhadap beliau. Mereka mengatakan bahwa beliau meminta kepada para muridnya untuk menuliskan buku, lalu menerbitkannya atas nama beliau. Nauzubillah. Terkadang dituduh bahwa beliau menyembunyikan beberapa orang Arab dan meminta kepada mereka untuk menuliskan buku-buku. Terkadang dikatakan bahwa di dalam buku-buku beliau terdapat kesalahan-kesalahan sorof dan nahu. Namun faktanya, tidak ada seorang Arab maupun non-Arab pun yang mampu untuk menulis buku-buku yang menandingi buku-buku berbahasa Arab karya beliau alaihissalam. Di antara Anda sekalian tentunya ada banyak sekali yang bisa bahasa Inggris, ada juga yang bisa bahasa Arab, sebagian ada yang bisa bahasa Spanyol dan Perancis. Namun siapa di antara Anda sekalian yang bisa mendakwakan bahwa tidak akan ada yang bisa menulis buku yang bisa mengungguli karya tulis saya? Keagungan dari tanda ini bertambah manakala kita melihat bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah seorang penduduk sebuah kampung di Provinsi Punjab, Hindustan, di mana pada zaman itu di sana tidak ada terminal bis, tidak ada stasiun kereta api, tidak pula di sana terdapat suasana keilmuan. Tidak pula di wilayah itu terdapat kebiasaan menggunakan bahasa Arab. Di lingkungan seperti itulah beliau alaihissalam mendakwakan bahwa aku telah berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala mengabulkan doaku dan menganugerahkan kefasihan yang sempurna dalam bahasa Arab. Dan sebagai buktinya adalah tidak ada seorang pun penentangku, baik itu orang Arab maupun non-Arab, yang bisa menulis buku dalam bahasa Arab yang fasih menandingi buku-buku yang ditulis olehku. Dan fakta bahwa tidak ada seorang pun penentang beliau alaihissalam yang menerima tantangan beliau alaihissalam ini membuktikan bahwa pada hakikatnya wujud itu memang ada. Wujud yang telah mengabulkan doa beliau alaihissalam dan telah menganugerahkan kepada beliau alaihissalam kesempurnaan dalam bahasa Arab, meskipun beliau alaihissalam adalah seorang penduduk suatu kampung di Punjab. Kita mengatakan wujud itu sebagai Tuhan, yakni Allah Ta'ala.